Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penulisan laporan dan proposal bisnis, di mana berisikan ada Razika Nindi, Damar Arya, Fahri Aziz, dan Dianita. Slide selanjutnya. Bisa nggak? Pengertian laporan bisnis. Laporan adalah suatu pesan yang objektif dan tersusun secara teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari institut lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kegunaan laporan bisnis. Kegunaan laporan bisnis terbagi 6. Yang pertama, untuk memonitor. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Yang keempat, mendokumentasikan prestasi kerja. Yang kelima, pedoman dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan bisnis. Jenis-jenis laporan bisnis terbagi menjadi 8. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Yang kedua, berdasarkan formal. Yang ketiga, berdasarkan. Yang keempat, berdasarkan keaslian. Yang kelima, berdasarkan frekuensi. Yang keenam, berdasarkan pelaksanaan proyek. Yang ketujuh, berdasarkan penampilan. Dan yang terakhir, berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Selanjutnya ada syarat laporan bisnis yang baik. Next slide. Selanjutnya ada syarat laporan. Di dalam membuat laporan bisnis, tentu saja ada poin-poin syarat untuk membuat laporan bisnis menjadi baik. Yang pertama yaitu informasi yang kita buat harus akurat. Yang kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Dan yang ketiga, format dan organisasi laporan harus sesuai dengan kebutuhan pembaca. Selanjutnya ada penulisan laporan singkat. Laporan dibagi menjadi 2, yaitu laporan pendek dan laporan panjang. Laporan pendek hanya terdiri dari 1-5 halaman. Jarang dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Lebih menekankan pada isi laporan. Laporan panjang, jumlah halaman lebih banyak dari laporan pendek, menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak, lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data.
Selanjutnya ada pengertian proposal. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya, membuat proposal pendek, yaitu ada pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, permintaan persetujuan. Selanjutnya, membuat proposal panjang itu ada latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan SDM, dan juga aspek keuangan. Bagian pokok laporan dan proposal yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tubuh dan isi atau body and text, yang ketiga ada penutup. Perencanaan laporan dan proposal bisnis. Didefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Analisis audiens, menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data, mengorganisasikan data, dan mempersiapkan outline akhir. Pengorganisasian laporan dan proposal bisnis. Yang pertama adalah cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Itu ada dua cara, yaitu menggunakan cara deduktif dan induktif. Deduktif berarti menggunakan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Sedangkan induktif merupakan menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelumnya, yang ada di dalam ide-ide pokok atau kesimpulan. Yang kedua ada cara menyusun teks, laporan, dan proposal. Yaitu cara menyusunnya itu membuat topik atau kriteria. Yang kedua menyusun urutan suatu peristiwa. Yang ketiga mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima menyusun urutan kepentingan secara alfabet. Keenam menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh ada menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang ketiga menggunakan metode outline. Metode outline sendiri merupakan metode mencatat yang ditulis secara sistematis atau hierarkis dalam bentuk kata kunci atau kalimat pendek di atas kertas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.